Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Dari kasih Tuhan sahabatku, kalau orang tua ketelanjangan tak satu, tak satu. Apa yang dapat memisahkan
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di Rema, Renungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang. Dan pada pagi hari ini, mengucap syukur kita diberikan kesempatan Tuhan untuk kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya, kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa, supaya kita juga dituntun oleh Tuhan untuk memahami setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan yang kita pelajari pagi ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Bapa di surga untuk kasih setia dan berkat yang berlimpah di depan kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Buka setiap hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami pun boleh memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Juga mampukan kami supaya kami mampu mengaplikasikan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan masyarakat sekitar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-1. Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-1. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul, Tuhan bukan tidak peduli, tetapi Tuhan punya waktunya. Demikian firman Tuhan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa itu Habakuk? Habakuk adalah seorang nabi, sekaligus juga seorang pemusik. Kalau kita melihat di pasal yang ketiga, Habakuk menaikkan setiap ucapan syukurnya kepada Allah dalam bentuk syair pujian, dan juga diiringi dengan kecapi. Arti dari nama Habakuk sendiri adalah merangkul atau pelukan kasih. Dan itu sesuai sekali dengan sikap hidup dari Habakuk ini, Bapak Ibu Saudara, di mana Habakuk mempedulikan kehidupan orang-orang saleh atau orang-orang yang benar yang hidup pada zaman itu. Karena pada waktu itu sekitar tahun 605 sampai 590-an sebelum Masehi, di bawah pemerintahan Raja Yoyakim, banyak sekali kekacauan terjadi di mana-mana. Banyak sekali ketidakadilan terjadi di mana-mana, yang membuat banyak orang putus asa atas kehidupan mereka. Karena ketidakadilan yang menyerang kehidupan mereka itu menyerang dalam segi psikis dan juga dalam segi kehidupan rohani mereka. Ditambah lagi orang-orang Kasdim melakukan tindak kejahatan dengan cara merampas dan juga menindas orang-orang Yehuda. Kalau kita perhatikan dalam Habakuk pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 17, di situ Habakuk mulai meragukan keadilan Allah. Karena Habakuk melihat bahwa orang-orang Yehuda sedang ditindas oleh kaum yang hidupnya lebih tidak berkenan lagi di hadapan Allah ketimbang kaumnya. Sehingga membuat Habakuk juga meragukan atau mempertanyakan keadilan Allah. Apa maksud Tuhan di balik semua ini? Dan Habakuk juga merasa Tuhan tidak melakukan apa-apa atas janjinya kepada bangsa Israel. Karena Habakuk mengingat bahwa Allah memiliki janji kepada bangsa Israel, yaitu Allah akan menyertai orang-orang yang berlaku benar di hadapan Allah. Tetapi Habakuk tidak merasakan janji itu. Namun sekali lagi Bapak Ibu Saudara, cara Allah bekerja itu sangat luar biasa dan ajaib, bahkan tidak terselami. Bahkan seolah-olah sampai seperti Allah itu tidak peka terhadap panggilan umatnya yang merasa sengsara. Nah, hari demi hari, waktu demi waktu, Habakuk mulai merasakan bagaimana cara Tuhan bekerja atas janjinya yang ajaib. Ketika Habakuk mulai menerima penglihatan dari Allah, dan Allah menyuruh Habakuk untuk menuliskan segala penglihatan itu ke dalam loh batu, supaya orang lain juga dapat membacanya. Dan Habakuk juga semakin mulai menyadari dan mulai memahami bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam janjinya, yaitu Allah memiliki waktu atau memiliki timingnya sendiri yang tepat untuk menolong umatnya yang sedang mengalami kesengsaraan.
Mungkin di dalam kehidupan kita sekarang Bapak Ibu Saudara juga kita mengalami ketidakadilan itu. Mungkin di tengah pandemik ini kita melihat orang-orang yang memiliki kehidupan ekonomi yang sangat rendah, tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan yang layak. Sebaliknya kita melihat orang-orang yang perekonomiannya mapan, mereka mendapatkan bantuan yang banyak. Atau ketidakadilan yang lain yang ada di dalam kehidupan kita, mungkin dalam kehidupan keluarga kita, hubungan kita dengan pasangan kita, ataupun juga di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sampai seolah-olah mungkin kita berteriak di dalam kehidupan doa kita berdoa, Tuhan, mengapa ini semua terjadi dalam kehidupan saya? Dan sekali lagi, seolah-olah Tuhan tidak menjawab itu semua. Tetapi kalau kita melihat kembali Bapak Saudara di dalam kehidupan Habakuk, kita mulai memahami bagaimana cara Tuhan bekerja atas janjinya, yaitu Tuhan memiliki cara dan juga memiliki waktu atau timingnya yang tepat untuk menolong umatnya yang mengalami kesusahan. Karena seperti janjinya pada kita, yaitu orang benar akan hidup oleh karena kepercayaannya, terkhusus kepercayaan kita terhadap janji Allah yang sungguh luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita juga harus senantiasa terus berproses, senantiasa hidup terus searah serupa dengan Kristus, supaya kita pun juga mendapatkan penggenapan janji Tuhan, yaitu penyertaannya di dalam kehidupan kita, agar kita pun juga akan terus merasa dikuatkan ketika kita mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan juga kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami semua, sehingga kami pun boleh diberikan waktu dan juga kesempatan untuk kami boleh belajar dengan Tuhan. Berkati kami agar kami mampu melaksanakan atau melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami pun juga semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.